Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Christian Halim dari S1 Akselerasi Manajemen Pemasaran Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang strategi marketing dari MS Glow. Di era modern saat ini, kosmetik ataupun skincare tidak lagi menjadi suatu keinginan bagi seorang konsumen, terutama konsumen wanita. Melainkan kosmetik ataupun skincare itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang wanita. Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia, industri kecantikan atau kosmetik di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat mulai dari tahun 2017, yaitu sebesar 95%, mulai dari sektor industri kecil, menengah, maupun besar. Salah satu produk kosmetik buatan lokal yang tidak kalah bagusnya atau dapat menyaingi produk kosmetik luar negeri adalah MS Glow. MS Kosmetik yang merupakan lini kosmetik dari perusahaan MS Glow mulai dikenal publik sejak tahun 2017. Perusahaan ini didirikan oleh Maharani Kemala dan Sandi Purnamasari. Nah, apakah Anda penasaran bagaimana MS Glow bisa berkembang begitu pesat? Atau mungkin Anda tertarik untuk berbisnis di dalam industri ini? MS Glow memiliki dua cabang utama yang berdiri di Bali dan Kota Malang, Jawa Timur. Karena memiliki banyak stokis yang tersebar di seluruh Indonesia, MS Glow menggunakan sistem penjualan distributor, agen, member, dan reseller, serta tersedia pula aplikasi Find Seller MS Kosmetik untuk memudahkan konsumen menemukan seller MS Kosmetik terdekat untuk berbelanja. Dalam mendirikan bisnis, kita harus selalu ingat untuk menciptakan value lebih yang ditawarkan, sehingga akan selalu ada alasan kenapa seseorang harus memilih membeli produkmu, dan juga mampu membawa pembeli-pembeli baru, serta memastikan bisnis yang kita tawarkan memiliki diferensiasi dari kompetitor. Dalam mencapai kesuksesan, tak lepas dari kemampuan dalam membaca peluang dan memanfaatkan momentum. Kemudian menciptakan inovasi untuk menjawab anxiety and desire pada masyarakat berkembang. Berikut strategi pemasaran yang diterapkan oleh MS Glow. Yang pertama, promosi melalui iklan. Rangkaian promosi MS Glow dibuat secara minimalis serta melihat loyalitas dari calon pembeli dengan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, konsep iklan dibuat dengan nuansa soft dipadu nuansa harmonis, sehingga terlihat lebih elegan dan natural. MS Glow juga melihat potensi pemasaran dan penjualan yang bisa diperoleh melalui media sosial. Cara ini menggunakan sifat komunikatif dan terus menggelar komunikasi dengan buyer di media sosial. Kesuksesan MS Glow di ranah digital membuat bisnis ini sangat bergantung pada saluran online. Dalam upaya mengembangkan sayapnya, MS Glow tetap mengintegrasikan online dengan offline, karena tidak semua target dapat mengakses salah satu saluran aja. Yang kedua yaitu public figure. Menggandeng sebanyak mungkin public figure mulai dari mikro, makro, hingga mega public figure. Selain itu, juga menggandeng artis papan atas sebagai brand ambassador. Contohnya Nagita Slavina. Hal ini telah terbukti, kekuatan influencer tingkat mikro dapat membawa dampak besar bagi revenue dan memiliki tingkat engagement yang paling tinggi. Di sisi lain, MS Glow juga menggandeng para dokter untuk bekerja sama dalam membangun brand awareness. Yang ketiga yaitu live melalui media sosial. Menyiarkan secara langsung sesi talk show melalui media sosial atau partner, seperti Instagram Live atau TikTok Live. Karena dengan cara ini dapat menjangkau target secara lebih luas. MS Glow juga selalu berupaya hadir di setiap saluran pemasaran, seperti televisi, radio, media cetak, menampilkan billboard di area ekspansi, atau bahkan videotron. Dan yang keempat yaitu strategi pemasaran omni-channel.
MS Glow menggunakan strategi pemasaran omnichannel dan terus meningkatkan kualitas untuk pertumbuhan yang progresif dalam menjangkau pasar Indonesia dan juga luar negeri. Memegang teguh prinsip kualitas adalah yang utama, karena sesuatu yang berkualitas akan berujung pada word of mouth. Itulah kunci dari strategi perkembangan yang telah diterapkan MS Glow pada publik hingga saat ini. Terjun di industri kecantikan memiliki keuntungan yang besar dan peluang yang tinggi. Tetapi kita harus ingat, juga banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Sekian dari saya, Christian Halim. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang berkenan di dalam hati. Terima kasih.